Baik, selamat sore. Perkenalkan kami dari grup 2 akan mempresentasikan tentang sistem struktur bentang lebar pneumatik. Selanjutnya, berikut adalah nama dari anggota kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok. Baik, saya akan menjelaskan tentang deskripsi struktur pneumatik. Pneumatik struktur merupakan salah satu sistem struktur yang termasuk dalam kelompok subsel struktur yang memiliki ciri khas semua gaya yang terjadi pada membrannya, yang berupa gaya tarik. Pada pneumatik, gaya tarik terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara di dalam struktur pneumatik dengan tekanan udara di struktur ini. Untuk karakteristik yang pertama itu ada bergantung pada tekanan udara. Dan struktur pneumatik bekerja dengan cara mengisi ruangan tertutup atau membran dengan udara tertekan. Tekanan ini menjaga bentuk struktur tetap tegang dan stabil dan memerlukan banyak elemen rangka kaku. Yang kedua, material bangunan. Yang ini menggunakan PVC, PTEE. Yang kedua, fleksibel dan ringan. Sejarah penemuan. Eh, Sejarah penemuan yang Frederick Leicester, kelahiran tahun kelahiran 1868, Marat adalah seorang cendekiawan dan insinyur Inggris yang memberikan kontribusi penting bagi untuk otomotif dan aerodinamika, serta turut menciptakan konsep riset operasi. Beliau juga pelopor sistem struktur pneumatik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini ada jenis-jenis struktur pneumatik. Yang pertama yaitu air supported struktur, merupakan single membran struktur yang menggunakan satu lapis membran dan membutuhkan tekanan udara yang rendah sehingga dibutuhkan segel anti bocor agar udara tidak keluar. Ciri-cirinya menggunakan satu lapisan membran. Kedua, membutuhkan sistem ventilasi atau pompa untuk menjaga tekanan udara. Yang ketiga, umumnya berbentuk setengah bola, oval, atau silinder setengah. Contoh bangunannya adalah Louis Real. Yang kedua ada inflated struktur. Inflated struktur adalah struktur pneumatik yang terbuat dari dua lapis kain atau membran yang saling terhubung. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat rongga yang diisi udara bertekanan tinggi sehingga struktur menjadi kaku dan dapat berdiri. Ciri-cirinya yaitu memakai sistem tekanan udara tinggi. Kedua, tidak memerlukan tekanan dalam ruang. Ketiga, struktur bisa lebih kaku dari air support. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu pneumatik modular, merupakan versi modular dari struktur pneumatik di mana merujuk pada penggunaan unit-unit struktur beraliran udara atau inflasi yang dapat disusun, digabungkan, atau dikonfigurasi ulang untuk membentuk ruang fungsional. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, fleksibel dalam ukuran dan bentuk. Yang kedua yaitu mudah dipasang dan dibongkar. Yang ketiga yaitu ideal untuk bangunan sementara multifungsi. Contohnya yaitu bangunan US Embassy yang ada di London. Yang keempat yaitu tensile membrane structure. Sistem konstruksi yang menggunakan material membran tipis yang fleksibel sebagai elemen penopang beban utama yang distabilkan melalui pemberian gaya tarik atau tension. Ciri-cirinya yaitu ringan dengan tahan cuaca. Yang kedua, memungkinkan bentuk arsitektur bebas dan ikonik. Yang ketiga, dapat bertahan lama apabila menggunakan bahan seperti PTVE atau PVC. Contohnya yaitu bangunan Millennium Dome yang ada di London. Next, yang kelima yaitu pneumatik hibrida, menggabungkan sistem pneumatik udara bertekanan dengan elemen struktural konvensional seperti kabel atau rangka baja. Biasanya dipakai untuk meningkatkan kestabilan dan estetika bentuk. Ciri-cirinya yaitu menggunakan satu lapisan membran. Yang kedua, butuh sistem ventilasi atau pompa menjaga tekanan udara. Yang ketiga, umumnya berbentuk setengah bola, oval, atau silinder setengah. Contoh bangunannya yaitu Archipelago Newcastle.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada struktur dan material bangunan. Yang pertama itu ada membran atau envelope. Gambar pertama merupakan single membran struktur dan gambar yang kedua merupakan double membran struktur. Nah, jadi fungsi membran atau envelope ini merupakan elemen utama dalam struktur yang berperan sebagai pembentuk ruang sekaligus penutup bangunan. Material yang digunakan umumnya berupa yang pertama ada kain sintetis berlapis atau PVC coated polyester. Yang kedua ada PTFE atau fiberglass coating. Yang ketiga ada ETFE atau untuk sistem modern berlapis udara. Yang kedua ada air supply system. Fungsinya untuk menyediakan dan mempertahankan tekanan udara di dalam struktur sehingga bentuk membran tetap stabil. Prinsip kerjanya yaitu di dalam struktur dibuat lebih tinggi dibanding tekanan udara luar, sehingga menghasilkan gaya dorong yang menjaga bentuk membran. Komponen utama yaitu blower atau kompresor udara, yang kedua sistem pengatur tekanan, yang ketiga sistem cadang, yang ketiga ada anchoring system. Fungsinya untuk menahan gaya tarik dari membran dan menjaga struktur tetap stabil terhadap gaya luar seperti angin maupun tekanan internal. Peran struktural. Yang pertama menyalurkan gaya dari membran ke tanah, menahan gaya angkat akibat tekanan udara, dan terakhir menjaga posisi struktur agar tidak bergeser. Yang keempat ada airlock entry system. Fungsinya itu untuk menjaga tekanan udara di dalam bangunan tetap stabil saat terjadi aktivitas keluar masuk pengguna. Prinsip kerja, airlock menggunakan sistem 2 pintu atau double door dengan ruang transisi di tengah. Yang pertama, pengguna masuk ke ruang antara atau chamber. Yang kedua, pintu pertama ditutup terlebih dahulu. Yang ketiga, tekanan udara disesuaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, optional supporting frame yang memiliki fungsi sebagai elemen struktur tambahan atau rangka kaku dan semi kaku yang digunakan untuk mendukung, menstabilkan atau memperkuat struktur pneumatik tetapi tidak menjadi sistem utama penahan beban. Biasanya menggunakan material seperti baja ringan, aluminium, atau material komposit. Sensor dan sistem monitoring memiliki fungsi untuk memantau tekanan udara, kelembapan, suhu, dan kondisi struktur secara real time. Dan yang terakhir, lapisan tambahan atau insulas yang memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan termal, akustik, dan perlindungan tambahan dari sinar UV. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya prinsip kerja dan fungsi. Mekanisme penyerapan gaya lateral. Sistem pneumatik menyerap gaya lateral seperti angin atau gempa melalui kombinasi tekanan internal dan elemen penahan eksternal dengan rincian sebagai berikut. A. Tekanan udara internal. Internal air pressure. Tekanan udara yang dipatahkan di dalam membran memberikan tegangan permukaan yang merata. Bentuk struktur seperti kubah atau silinder melengkung mengalirkan gaya ke arah bawah dan ke tanah, bukan menahan langsung di titik pusat. C. Sistem tambatan. Struktur diikat dengan kabel baja dan sistem jangkar di tanah. D. Fleksibilitas material. Material membran biasanya PVC, ETFE, atau kain tekstil bersifat elastis dan lentur, peran dalam konstruksi tahan gempa. Sistem pneumatik menyerap gaya lateral seperti angin atau gempa melalui kombinasi tekanan internal dan elemen penahan eksternal dengan rincian sebagai berikut. A. Distribusi beban ke tumpuan utama. Beban dari atap atau permukaan struktur disalurkan secara efisien ke titik-titik tumpuan, biasanya di ujung struktur. B. Penggunaan sistem struktur efisien. Sistem seperti rangka batang atau truss, plat lipat, kabel, dan cangkang digunakan agar gaya tarik dan tekan tersebar merata. Flexibility dan kelihatan. Struktur dirancang untuk mengalami deformasi saat gempa tanpa kehilangan kekuatan, artinya struktur bisa bergoyang namun tetap utuh. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada desain dan analisis metodologi desain sistem pneumatik. Tahapan metodologi perancangan umum. Berdasarkan jurnal keteknikan, tahapan perancangan sistem pneumatik adalah yang pertama ada identifikasi masalah dan studi literatur.
yaitu menentukan tujuan perencanaan. Yang kedua ada perencanaan rangkaian. Sistem pneumatik, yaitu merancang skema aktuator, katup atau valve, dan sistem kontrol. Yang ketiga ada diagram gerak langkah atau displacement step diagram, yaitu membuat urutan gerakan silinder pneumatik untuk menentukan siklus kerja. Baik, di sini ada keunggulan dan kekurangan sistem pneumatik. Keunggulan sistem pneumatik yang pertama ada ketersediaan bahan baku. Udara tersedia bebas di mana-mana dalam jumlah tak terbatas. Yang kedua ada ramah lingkungan dan bersih. Udara buangan dapat langsung dibuang ke atmosfer tanpa mencemari lingkungan. Kebocoran udara tidak merusak produk sehingga sangat cocok untuk industri makanan, farmasi, dan elektronik. Yang ketiga ada kecepatan dan responsivitas. Sistem pneumatik mampu menghasilkan gerakan cepat dan responsif dibandingkan sistem hidrolik. Di sini ada kekurangan sistem pneumatik. Yang pertama ada kekuatan terbatas. Tekanan udara yang lebih rendah dibandingkan hidrolik menghasilkan tenaga atau gaya yang lebih kecil atau tidak cocok untuk beban super berat. Yang kedua ada kompresibilitas udara. Udara dapat dikompresi atau ditekan sehingga sulit untuk mencapai posisi presisi yang tetap atau kecepatan yang benar-benar konstan atau tidak seperti hidrolik atau elektrik. Yang ketiga ada kebisingan. Knalpot udara yang keluar sering menghasilkan suara berisik meskipun dapat dikurangi dengan silinder. Di sini ada standar dan pedoman sistem pneumatik. Standar internasional, standar nasional dan lainnya. Di sini ada pedoman desain. Baik, akan dilakukan oleh teman saya. Selanjutnya ada jenis sambungan sistem struktur pneumatik. Sambungan las atau heat sealing. Penyambung membran menggunakan panas, hot air welding, high frequency welding. Umumnya digunakan pada material PVC, coat, fabric, atau ETVE. Selanjutnya ada sambungan jahit atau sand joint. Menggunakan benang khusus polyester PTFE untuk menyambung membran. Penggunaan umumnya pada struktur sementara atau tekanan rendah. Selanjutnya ada sambungan mekanis, mechanical joint, menggunakan elemen seperti baut, kalm, atau plat sambung, umumnya pada sambungan membran ke struktur rangka baja atau aluminium. Selanjutnya ada sambungan keder atau keder joint. Tepi membran diberi keder tali tebal lalu dimasukkan ke rel track aluminium. Dan terakhir ada sambungan kabel atau kabel aid connection. Membran dihubungkan dengan kabel baja pada bagian tepi. Penggunanya umumnya pada struktur bentang lebar stadion atau dome. Selanjutnya ada pertimbangan kekuatan dan duktilitas sistem struktur pneumatik. Pertimbangan kekuatan, kekuatan tarik membran, tensile strength. Struktur pneumatik bekerja hampir sepenuhnya dalam tegangan tarik, bukan tekan atau lentur. Material PVC, PTFE, ETVE harus memiliki kekuatan tarik tinggi. Tidak boleh terjadi overstress pada sambungan atau membran. Distribusi tegangan harus merata. Selanjutnya pertimbangan duktilitas. Pertama ada kemampuan deformasi. Duktilitas adalah kemampuan material atau sambungan untuk meregang tanpa gagal. Pada struktur pneumatik, membran harus bisa berubah bentuk dan mengikuti tekanan dan beban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada studi kasus dari sistem pneumatik yang dimana studi kasus atau studi preseden ini kita mengambil beberapa contoh dari bangunan yang sudah ada. Sini saya akan menjelaskan studi kasus dari Tokyo Dome. Itu lokasinya di Kuraku, Bunkyo, Tokyo, Jepang. Yaitu arsiteknya Nikken Seikei Takenaka Corporation. Yaitu fungsi dari Tokyo Dome ini merupakan stadion musik dan olahraga. Tokyo Dome ini merupakan bagian dari kawasan hiburan terpadu di Tokyo, Jepang yang berpusat pada Tokyo Dome dan dikenal sebagai Big X City sejak 1 Januari 2000. Di dalam kompleks ini terdapat stadion bisbol utama yang digunakan untuk berbagai pertandingan dan acara besar. Selanjutnya ada material struktur. Khusus material atap stadion menggunakan material membran fiberglass yang diperkuat dengan kabel baja prategang. Untuk atap hall digunakan sistem struktur Takanaka membentuk rangka ruang yang tetrahedral dengan penutup atap dari material kaca. Sistem strukturnya yaitu campuran antara sistem struktur membran pada setiap stadion dan sistem struktur rangka pada atap bagian depan atau hall stadion.
menggunakan sistem rangka pada bagian fasad dan sistem pneumatik pada atap. Atap dibuat menggelembung dengan tekanan udara sedikit lebih tinggi atau sekitar 0,3% dibandingkan tekanan udara yang di luar. Denah dan potongannya lebih detail ada di sumber dari yang telah kami cantumkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada Louis Rel Secondary Public School yang berlokasi di Ottawa, Ontario, Kanada dengan fungsi bangunan yaitu sebagai tempat olahraga dan tempat rekreasi. Bangunan ini berbentuk kubah atau dom yang digunakan sebagai fasilitas olahraga sekaligus ruang rekreasi bagi lingkungan sekolah. Struktur bangunan termasuk dalam jenis air inflat karena menggunakan membran berlapis yang diperkuat oleh tekanan udara untuk menjaga bentuk dan kekuatannya. Untuk sistem struktur, bangunan ini termasuk ke dalam struktur air inflat karena menggunakan membran berlapis yang berfungsi memperkuat struktur bangunan itu sendiri. Struktur ini memanfaatkan material ringan yang tembus pandang dengan kedua sisinya dilapisi lapisan akrilik sehingga memungkinkan bangunan tidak memerlukan penerangan pada siang hari. Untuk memperkuat struktur digunakan material pendukung berupa baja galvanis yang terhubung hingga ke tanah. Gambar di bawah merupakan gambar denah dari Louis Rel Secondary Public School. Next. Selanjutnya ada Art Nova yang berlokasi di kota Matsushima, Prefektur Miyagi, Jepang, dengan fungsi bangunan yaitu concrete hall. Untuk kapasitasnya adalah 500-700 orang. Art Nova merupakan proyek yang diprakasai oleh Festival Lucerna sebagai respon terhadap kejadian tsunami yang berdampak buruk di timur laut Jepang pada Maret 2011. Bangunan ini dibuka dengan konser pada 27 September 2013 dan dirancang untuk dapat berkeliling wilayah guna menyediakan acara budaya sebagai agent awal yang baru. Bangunan air inflat ini digunakan untuk kegiatan teater, tari tradisional Jepang hingga musik klasik kontemporer. Gambar di bawah merupakan gambar denah dan potongan pada bangunan Art Nova. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus dari bangunan Allianz Arena yang berlokasi di Franz Beckmanner, Munich, Jerman, yang berfungsi sebagai stadion sepak bola. Jadi, Allianz Arena merupakan stadion sepak bola dengan keunikan utama bangunan ini terletak pada kulit luarnya yang tersusun dari ribuan panel ETFE berbentuk seperti bantal udara atau cushion yang diisi dengan udara bertekanan rendah sehingga membentuk permukaan yang ringan namun tetap stabil. Nah, untuk sistem strukturnya, kombinasi antara struktur rangka konvensional, baja, dan sistem pneumatik air inflated yang bekerja secara terintegrasi. Kemudian kelebihannya, fasad berbentuk cushion juga memberikan fleksibilitas desain serta ketahanan terhadap cuaca dan sinar UV. Selain itu, kemampuan fasad untuk berubah warna dengan sistem LED menjadikan bagian bangunan ini ikonik dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Nah, untuk denah dan potongan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berikut ada studi kasus yang akan saya jelaskan, yaitu National Aquatic Center, lokasi di Beijing, China, fungsi arena olahraga, renang, dan kreasi air. Watercook merupakan bangunan pusat olahraga air yang dibangun untuk Olimpiade Beijing 2008 di Beijing, China. Bangunan ini dirancang dengan konsep menyerupai struktur gelembung air, sehingga tampilannya unik dan ikonik secara struktural. Bentuknya terinspirasi dari susunan gelembung sabun yang tidak beraturan namun efisiensi secara arsitektur. Berikut ada denah dan potongannya. Sumber yang kami ambil bisa dicek langsung. Baik, sekian presentasi tentang sistem struktur bentang lebar pneumatik dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup dengan terima kasih.